Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'amana wa hadana ila dinil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi kiram. Alhamdulillahirabbil alamin. Rambung wawasan Rantibul Haddad lil Imam As-Sayyid Al-Qutub Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad sing sapunika malam Sabtu bertepatan malam 1 Rajab 1 Rajab 1442 Hijriyah. Alhamdulillah ketemu Rajab meneh. Lan Rajab iku juga bulan-bulaning Gusti Allah, Syahrullah. Ada nama yang lain yaitu bulan Rajab juga disebut dengan Al-Asab, yang berarti di bulan ini Allah Subhanahu wa ta'ala mencurahkan rahmatnya dan ampunannya di bulan ini, di Rajab ini. Dengan niat, mari kita berniat seperti niatnya para salafus sholih di dalam awal Ramadan, awal Rajab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaina kama nawa masyayikhuna wa aslafuna salihun inda istiqbali syahr Rajab wa fi awwali lailah min Rajab wa fi syahri Rajab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif qala al-musannif nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi wa bi barakatihi fid dharaini amin. Meneruskan pembacaan kitab Safinah yang kemarin masuk ke dalam bab atau bahasan di dalam sholat, yang di dalam sholat itu rukun-rukunnya sholat sudah dibahas semua. Di dalam rukun-rukun sholat itu yang 17 menjadi 13, karena di dalam rukun sholat itu ada at-tumakninah yang bersamaan dengan tumakninah, yaitu berhenti, diam sejenak, biqadri subhanallah. Dan di dalam rukun 3 itu juga dibagi 3. Di dalam 13 dibagi 3, ada rukun qauli, ada rukun qalbi, ada rukun fi'li. Dari kesemuanya rukun sudah dibahas satu persatunya. Kemarin sudah sampai pada pembahasan bahwasannya tasjidnya tasyahud, di dalam tasyahud itu ada 21. Di dalam yang sempurna itu semuanya 21. Adapun yang 16, tasjid 16 itu di dalam aqallih, lebih sedikitnya tasyahud. Kesemuanya ada 21. Adapun tasjidnya di dalam baca sholawat, tasjidatu aqalli sholawat ala nabi itu arbaun, 4. Dan di dalam tasjidnya salam itu ada 1 di dalam akolnya, di dalam yang lebih sedikitnya, assalamu alaikum. Di dalam yang sempurnanya berarti 2, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum warahmatullahi, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tasjidnya. Jadi kita semua di dalam rukun-rukun ini, termasuk di dalam rukun qauli, yaitu membaca tahiyat atau
tasyahud. Nah, di dalam tahiyat ini kita harus menjaga di dalam setiap tasjidnya, jangan sampai kurang. Dan di dalam pembahasan sholat ini, masuklah pembahasan waktu-waktunya sholat. Waktu-waktunya sholat, kita sudah tahu waktu-waktunya sholat. Alhamdulillah, sekarang sudah dipermudah dengan adanya waktu ataupun jam, ataupun di dalam kalender itu sudah ada jadwal sholat lengkap. Di dalam awqatnya 5 waktunya itu sudah dipermudah. Jadi kita tidak sulit untuk tahu masuknya waktu duhur, waktu asar, waktu maghrib dan selainnya. Itu sudah dipermudah. Tapi untuk mengetahui ilmunya, mari kita baca di dalam bab ini. Bab menunjukkan tentang auqatus sholat, di dalam waktunya sholat. Karena sholat itu inna sholata di dalam surat inna sholata kanat alal mu'minina kitabam mauquta. Sesungguhnya sholat itu kewajiban bagi orang-orang yang beriman, kewajiban bagi muslim semua, dan waktunya pun sudah ditentukan. Inna sholata kanat alal mu'minina kitabam mauquta. Di dalam sehari semalam ini ada 5 waktu. Waktu yang kita ketahui, waktu siang, sore, petang, malam, pagi, yang biasa disebut di dalam bahasa Indonesia. Kalau kita biasa di dalam di dalam bab ini waktunya 3 nanti. Pagi, siang, malam. Siang dan malam. Nah, adapun semua waktunya sudah ditentukan di dalam awalnya waktu sampai habisnya waktu itu. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun. Utawi iki iku ana pasal suci auqatus sholati, utawi pira-pira waktune salat iku khamsun ana 5. Awal waktu zuhri, utawi kawitane waktu zuhur, iku zawalu syamsi, iku lingsire srengenge. Wa akhiruhu, utawi akhire waktu zuhur, iku masiru dhilli syai'i, dadine ayang-ayangane suwiji-wiji, iku mithlahu ngumpamani sepadane syai'. Ghaira dhilil istiwa'i, kang sakliyane ayang-ayange waktu istiwa, tegese cerman-cere srengenge lempeng. Adapun waktunya sholat 5 waktu itu sudah diberi waktu-waktu sendiri-sendiri. Aqimis sholat liduluki syamsi ila ghazakil lail. Dirikanlah sholat dari awal tergelincirnya matahari sampai gelap malam dan sampai paginya. Nah, adapun waktunya sholat zuhur, auqatus sholat khamsun. Di dalam waktu-waktunya sholat itu ada 5. Yang pertama awal waktu zuhri. Adapun awal di dalam waktu zuhur itu zawalu syamsi. Apa bahasa Indonesia zawal itu? Condong. Nah, zawalu syamsi, condongnya matahari. Berarti condong ke barat. Tidak di tengah. Kenapa dinamakan zuhur? Karena zuhur itu sendiri maknanya jelas, tampak, nyata. Bahasa Indonesia ini, kamu mencuri
helm di siang bolong. Berarti songko bolonge songko genahe, karena saking terangnya jelas. Itu di siang hari bahasanya bolong, di siang bolong tampak. Tapi tidak di pas ibarat ini langit, ini mataharinya, tapi sudah condong di barat, sudah bergeser. Kalau belum bergeser berarti kalau kita ketahui bayang-bayangnya itu kemana ini arahnya bayang-bayang. Jika ini langit, ini matahari pas, masih lurus, ini tidak ada bayang-bayang. Tapi kalau matahari masih di timur, ini ada seseorang di sini, timbulnya bayang-bayang kemana? Nah, ke barat. Tapi kalau sudah masuk waktu duhur, berarti setelah geser ataupun condong sedikit ke barat. Ini bayang-bayang timbulnya kemana? Nah, ke timur. Itu sudah masuk waktu duhur. Paham ya? Sudah masuk waktu duhur. Tatkala matahari sudah condong ke barat. Itu masuk waktu duhur. Nah, ilmu ini bisa diketahui jikalau kita bepergian ke hutan ataupun amit sewu ndak pingin di dalam penjara yang gelap. Ini perlu untuk tahu. Nah, kita alhamdulillah kita orang-orang bebas, merdeka, bisa melihat dengan cara mudah di dalam waktu-waktu yang sudah ditentukan di dalam kalender, juga sudah ada jadwal-jadwal sholat lengkap. Nah, ilmu ini untuk digunakan tatkala kita naik gunung atau ke puncak, bisa digunakan. Adapun waktu awal zuhur ini yaitu tatkala matahari sudah condong ke barat. Ini masuk waktu duhur. Adapun habisnya waktu duhur, wa akhiruhu masiru dhilli syai' mithlahu, yaitu akhirnya waktu duhur tatkala bayang-bayang itu sama dengan sesuatu itu. Jika bayang-bayangnya sudah sama, taruhlah bayang-bayang seseorang ini bayangannya sama dengan orang itu, jika diukur, ini berarti sudah habis waktu di dalam duhur. Paham ya? Waktu duhur. Kenapa dinamai dengan duhur? Karena tampak jelas di dalam waktu itu, jelas masih terang sekali di dalam siang, tapi tidak di dalam pas ghaira dhillil istiwa, bukan pas tegak lurus, matahari tegak lurus. Bukan. Ini seumpamanya langit, ini matahari di tengah, bukan. Tapi sudah bergeser sedikit. Nah, ini masuk waktu duhur. Akhirnya waktu duhur adalah tatkala bayang-bayang itu sama dengan sesuatu itu. Jika diukur. Ini waktu di dalam permulaan, yaitu duhur. Adapun yang kedua, wa awwalu waqtil asri, adapun awal dari waktu asar, idza soro tatkalane dadi apa, idza soro tatkalane dadi apa dhillu kulli syai', ayang-ayange saben-saben suwiji, dadi iku mislahu sepadane syai', wa zadalan tambah apa dil qalilan hale siti. Wa akhiruhu utawi akhire waktu asar iku hurubus syamsi, yaiku surupe srengenge. Adapun di dalam waktu asar itu awalnya waktu asar apa? Idza soro dhillu kulli syai', tatkala habisnya waktu duhur masuklah waktu asar, yaitu tatkala bayang-bayang itu sama dengan sesuatu itu dan tambah sedikit. Nah, ini
awal waktu asar. Kenapa dinamai dengan asar? Wal asri. Maknanya apa wal asri itu? Demi masa waktu. Karena asar ini, waktu asar, ini waktu dekat dengan ghurub. Waktu dekat dengan tenggelamnya matahari. Dinamai asar karena waktu dekat dengan ghurub, yaitu dekat dengan tenggelamnya matahari. Itu asar. Nah, adapun masuknya waktu asar tatkala bayang-bayang itu sama dengan sesuatu itu, bahkan lebih sedikit. Ini sudah masuk waktu di dalam asar. Adapun akhir di dalam waktu asar itu ghurubus syamsi. Masuknya seluruh bulatannya matahari masuk semua. Itu sudah habis waktu asar. Habis waktunya asar ini berarti masuk kepada waktu maghrib. Adapun waktu maghrib wa awwalu waqtil maghrib, di dalam kawitane waktu maghrib iku ghurubus syamsi suruping srengenge, wa akhiruhu utawi akhire waktu asar waktu maghrib iku ghurubus syafaqi suruping mega al ahmari kang abang. Habisnya waktu asar di dalam akhiru ghurubus syamsi, tatkala tenggelamnya matahari, ini berarti masuk di dalam awal waktu maghrib. Awal waktu maghrib itu sudah masuk semua bulatan matahari itu sudah masuk semua. Dan di dalam setiap waktu itu ya banyak ya. Di situ nanti di dalam syarahnya kitab Safinah ini atau kitab Kasyifah nanti ada waktu-waktunya, ada waktu afdol, ada waktu jawas, yang makruh, ada waktu yang haram, karena haram di situ sempit di dalam untuk melakukan sholat. Ibarat sudah mengakhirkan di dalam akhirnya waktu. Nah itu nanti dibagi itu semua. Dan paling sedikitnya waktu itu waktu maghrib. Sedikit sekali. Ibarat untuk setelah azan selesai sholat sunnah, untuk wudu. Ini cepat sekali waktu maghrib itu. Ibaratnya seperti itu. Saking cepatnya waktu maghrib. Nah, kenapa dinamai maghrib? Karena di situ sudah tenggelam semua. Maghrib tenggelam di mana? Bahasanya apa? Kulon nggih. Nah, barat. Dari maghrib ilal masyriq duale ilal masyriq ilal maghrib. Nah, ini maghrib sudah tenggelam semua. Bulatan matahari ini sudah tenggelam, ini berarti masuk di dalam waktu maghrib. Cepetan untuk sholat maghrib ini karena waktunya begitu singkat, cepat. Ibarat di dalam tenggelamnya itu, tapi di sini ada akhirnya. Akhir di dalam waktu maghrib itu adalah ghurubus syafaqil ahmar. Akhir daripada waktu maghrib itu adalah hilangnya atau sirnanya mega yang berwarna merah, kemerahan. Cepat hilangnya, sirnanya cepat itu. Berarti tatkala masuk matahari bleng, semua bulatannya itu sudah masuk, masih ada sorotnya pun tidak apa-apa, itu berarti sudah masuk waktu maghrib. Kalau jenengan biasa melihat matahari metu bahasane sunrise. Nek mlebu berarti apa? Nah, aku ora arti karena wong tuwa ngelas.
Nek wong nom ngerti ya. Sunset karo sunrise. Sing sunrise ki apa? Sunlight. Ah, sunlight kamu. Sunlight we. Cuci-cuci ya, cuci-cuci. Ibarat di dalam awal keluarnya matahari nanti dan masuknya matahari. Tatkala matahari terbenam, walaupun masih ada sorotnya. Kalau sudah semua bulatannya itu masuk, berarti itu sudah menandakan awal waktu maghrib. Ya, saya penak meneh, sudah mudah sekali. Kita tinggal mendengarkan kumandang adzan. Nah, sudah masuknya setiap waktunya, sudah ada. Lebih enak. Nah, ini ilmunya untuk kita mengetahui untuk diri kita sendiri. Diri kita sendiri, tidak ada waktu-waktunya. Nah, dipermudah dengan waktu jam, waktu kalender, dengan dipermudah kita mendengar adzan. Nah, adapun waktu maghrib, saya ulangi, itu adalah awalnya masuk waktu maghrib tatkala matahari terbenam semua. Akhirnya waktu maghrib yaitu tatkala hilangnya mega yang berwarna merah. Awan. Ya, awan yang kemerah-merahan. Ini hilang. Hilangnya mega atau awan yang kemerahan ini sebagai pertanda masuk di dalam awal waktu Isya. Wa awal waktu Isya'i utawi kawitane waktu Isya iku hurubus syafaqil ahmari surupe ilange mega abang. Wa akhiruhu utawi akhire waktu Isya iku tulu'il fajri metune fajar as-shadiqi kang shadiq sing bener temen. Adapun akhir di dalam waktu maghrib ini yaitu hilangnya awan atau mega yang kemerah-merahan. Ini bertanda masuk pada awalnya waktu Isya. Dinamai Isya karena apa? Pakainya ya, ain tapi berharokat kasroh. Kalau Asya itu makan malam. Bahasanya apa? Dinner ya. Apa? Dinner yo. Nah, di aku ngaji ki koyo ngono jare. Nek Isya waktune salat Isya. Tapi nek Asya dadine makan malam. Maksudnya makan malam itu mangan bengi, bukan malam. Nah, bukan malam blaken, no. Malam diwalik tetap malam. Tetap malam. Karena di dalam permulaan, nah ini Aisyah itu bermakna gelap, malam, gelapnya malam. Awalnya tidak dari terang benderang, yaitu siang. Menuju ke sore, maghrib di dalam petang, Isya di dalam gelapnya malam gelap. Nah, ini sudah masuk di dalam Isya berarti kalau sudah gelap. Isya itu gimana gelap, mangan malam. Malam itu warnanya hitam. Ibarat orang-orang apa yang bergelut di dalam perbatikan itu tahu malam. Malam bukan malam yang kita maksud adalah malam hari, bukan malam itu hitam. Nah, Isya itu bermakna seperti itu gelap. Waktu sudah menunjukkan gelap malam. Nah, ini waktu menunjukkan Isya. Awalnya waktu Isya ini sendiri yaitu tatkala hilangnya mega yang berwarna merah. Adapun akhirnya di dalam waktu Isya itu tulu'il fajri as-shadiqi, yaitu apa ya? Munculnya fajar shadiq. Akhir di dalam waktu Isya ini masuk tatkala keluar fajar shadiq.
Nah, ibarat menggunakan jam sekitar jam berapa ini sekarang? 4 lebih ya. Nah, fajar sodik itu apa? Fajar yang di situ muncul di ufuk apa? Di ufuk timur muncul. Fajar sodik ini begitu jelas selorot apa ini? Terus ambiar kelihatan semua. Apa ya? Berarti memancar. Ini masih tetap cerah. Dipandang itu masih tetap apa ya? Padang, terang. Ini sampai akhirnya, bukan pada waktu fajar kadzib. Kalau fajar kadzib itu teras, ya, tapi hilang, ibarat membujur saja, terus hilang. Padang, tapi padangnya sirep hilang. Nek fajar sodik itu langsung biar semuanya terasa terang dan itu tetap memancar. Nah, itu akhirnya waktu Isya. Di dalam akhir waktu Isya berarti ini masuk kepada waktu subuh. Nah, waktu subuh ini wa awal waktu subuh tulu'il fajri as-shadiq wa akhiruhu tulu'i syamsi. Wa awal waktu subuh utawi kawitane waktu subuh iku tulu'il fajri yaiku metune fajar as-shadiqi kang shadiq wa akhiruhu utawi akhire waktu subuh iku tulu'i syamsi metuning srengenge. Adapun akhir di dalam waktu Isya yaitu tatkala fajar shadiq itu keluar. Dan inilah sudah masuk pada waktu subuh. Jadi ini sudah masuk awal waktunya subuh. Karena waktu awal subuh itu yaitu tulu'il fajri as-shadiqi. Berarti tatkala fajar shadiq ini keluar sudah apa? Terlihat terang. Ya kamu bisa buktikan wis jam-jam sekitar jam 4 itu kamu bisa melihat ke cakrawala dilihat. Bisa. Nek sing berarti ya wis ngono kuwi keadaannya seperti itu. Nah, awal di dalam waktu subuh yaitu tatkala keluarnya fajar shadiq. Ini sudah masuk di dalam awal waktu subuh. Adapun akhirnya yaitu tulu'i syamsi, yaitu keluarnya matahari. Karena subuh ini dinamai sholat subuh karena waktunya dilakukan sholat itu di dalam pagi, masuk pagi. Coba pagi. Berarti sudah dari pagi dalam satu hari semalam 5 waktu. Waktunya pagi, siang, sore, petang, malam. Nah, 5 waktu ini. Subuh di dalam waktu pagi, duhur di dalam waktu siang, asar di dalam waktu sore, maghrib di dalam waktu petang, isya di dalam waktu malam. Nah, itulah waktu-waktu sholat di dalam sholat yang fardu kewajiban kita. Di dalam satu hari semalam ini kita melakukan sholat 5 waktu. Nah, semoga bisa dipaham untuk bab atau pasal di dalam menjelaskan tentang auqatus sholat ataupun waktu-waktunya sholat ini. Jadi saya ulangi, waktu sholat itu yang pertama duhur, yaitu duhur itu dinamakan duhur karena tampak nyata ataupun jelas. Awal waktu duhur itu tatkala sudah condong matahari ke barat. Akhirnya waktu duhur ini tatkala bayang-bayang itu sama dengan perkara itu jika diukur. Akhir dari waktu duhur ini masuk pada waktu asar. Waktu asar bayang-bayang itu sama tapi lebih sedikit. Ini sudah masuk waktu asar. Akhirnya waktu asar yaitu ghurubus syamsi, yaitu hilangnya
matahari. Matahari ini terbenam. Ini berarti sudah menunjukkan akhir dari waktu asar. Akhir dari waktu asar masuk ke dalam awalnya waktu maghrib. Waktu maghrib yaitu tatkala terbenam matahari semua di dalam bulatannya. Ini menunjukkan awal waktu maghrib. Begitu cepat waktu maghrib. Akhirnya waktu maghrib yaitu setelah hilangnya mega yang berwarna kemerahan. Hilangnya mega yang berwarna kemerahan ini menunjukkan masuknya waktu Isya. Dan di dalam waktu Isya ini tatkala sudah masuk di dalam hilangnya mega yang berwarna kemerahan, ini menunjukkan waktu awalnya Isya. Akhirnya yaitu tatkala fajar shadiq itu muncul. Akhir dari sholat Isya ini masuk di dalam awalnya sholat subuh, yaitu tatkala keluarnya fajar shadiq. Berarti padang fajar shadiq, padangnya temenanan, orang ngapusi. Shadiq bukan jenenge temen, bener, bukan kadhib. Kadhib itu bohong. Ketoke madang des padang, tapi nek wis larap hilang, tetep peteng meneh. Itu kadhib, bohong. Berarti diketokke sing nyata apa sing ngapusi. Nek ngapusi berarti jenenge kadhib. Nek sik memang tetep padang berarti fajar shadiq. Nah, habis waktu Isya itu fajar shadiq masuk ke dalam awalnya waktu subuh. Habisnya waktu subuh tatkala munculnya matahari. Nah, ini matahari loh ya, bukan mall matahari ya, banyak diketahui. Ya, semoga bisa diambil paham untuk hal ini. Monggo yang kurang paham, untuk santri-santri yang mau bertanya, monggo untuk masalah ini ya, monggo. Ya, monggo. Itu kan kalau kondisi ada sinar matahari. Kalau misalkan kondisi mendung dan kan beberapa hari ini kan musim hujan. Ya. Sedangkan posisi siang itu kan hampir sama dengan sore. Ya. Dengan langit itu dengan awan. Itu cara untuk mendeteksi waktu sholat itu gimana? Ya. Selain menggunakan waktu. Untuk cara tatkala apa ya, matahari dalam keadaan tertutup awan, bisa dikatakan dengan mendung gimana untuk tahu kita cara, oh ini waktu asar, ini waktu zuhur. Gampang mas. Nah mas, tidak usah waktu, tidak usah memakai jam, jenengan cukup mendengarkan atau melihat kepada televisi atau radio. Ini ada azan, waktunya azan zuhur, waktunya azan asar. Ini sudah dipermudah. Hanya ini ilmunya. Tatkala mendung kita menggunakannya gimana? Ya tetap menggunakan pergerakan itu, awan itu. Karena bayang-bayang itu muncul tatkala tetap adanya matahari. Bisa untuk dibedakan itu. Tatkala mendung, berarti perkiraan tetap menggunakan waktu. Mukano hitungan tahun ya tetap menggunakan, baik menggunakan rembulan, bulan ataupun matahari. Itu bisa. Kita bisa untuk mentelaah kepada waktu. Selain dari waktu berarti kita menuju ke kalender sudah ada jadwalnya. Nggak apa-apa. Ya. Semoga bisa dipaham. Ayo. Monggo, nggih. Ada waktu-waktu mustajab di waktu itu enggak ada aku nanti di dalam auqat, waktu-waktu yang mustajab, waktu-waktu sholat semuanya mustajab kalau di dalam awalnya waktu.
waktu itu nanti waktu ada pembagian waktu, ada waktu afdol. Afdol di situ ya berarti mustajab. Waktu afdol itu di mana? Di dalam tatkala awalnya masuk waktu. Taruhlah sholat subuh. Nah, kamu sholat subuh pada awalnya. Tatkala kamu belum melakukan sholat subuh pun sudah diberikan sholat fajar, sunnah fajar, melebihi dari dunia dan seinya. Berarti awalnya itu afdol. Nanti dalam subuh juga dibagi ada waktu-waktunya. Yang penting kita itu diberi dari pengetahuan awal waktu sampai akhirnya waktu. Jangan sampai kita sudah diberi batasan-batasan waktu ini kita kok tidak melakukan sholat, karena di dalam waktu itu ada waktu yang haram karena waktunya kamu gunakan untuk ini itu sehingga kamu lupa mengerjakan sholat. Itu toh. Kan di dalam bahasan awal udurnya sholat kan sudah dibahas di awal. Udurnya sholat itu dua kan, tidur dan lupa. Tidurnya pun bukan tidur yang sudah masuk waktunya kok tidur. Nah, ini berarti masuknya sengajaan. Lupa pun ya tetap lupa di dalam. Nah, untuk kita bermain terus lupa tidak melakukan sholat. Ini waktunya sudah ada waktunya. Nah, waktu yang kok lupanya memang lupa, sungguh-sungguh lupa. Tidur belum masuk pada waktunya. Nah, ini tatkala kita lupa, tatkala ingat ya kita harus mengqadhonya jika waktu ini masih sudah habis. Seperti itu. Tetap waktu mustajab ada. Dan di dalam waktu-waktu itu nanti ada waktu yang tidak bolehkan untuk melakukan sholat. Dan nanti ada babnya atau pasarnya sendiri. Tapi kalau waktu mustajab itu di awal waktu. Untuk awal waktu. Di dalam waktu awal kamu sholat. Lebih baiknya lagi, mustajabnya lagi dengan berjamaah. Tuh, nanti jamaah juga ada pasarnya sendiri. Ya, semoga bisa dipaham. Untuk yang lainnya. Kalau batas akhir itu jam berapa? Kalau menggunakan jam waktu bisa dilihat. Nah, sekarang menggunakan WIB. Dilihat sekarang, taruhlah sekarang jam 6. Waktu akhir subuh itu gimana? Nah, nanti pada akhirnya subuh itu pun belum tidak boleh untuk melakukan sholat. Tatkala pas matahari sudah muncul, belum sampai bahasanya satu ujung tombak lah. Nah, belum. Itu kalau akhirnya nanti akhir di dalam waktu subuh, yaitu tatkala munculnya matahari. Sekarang jam-jam berarti sekarang untuk waktu sekarang itu jam 4 lebih sekian lah, lebih berapa ya, itu sudah masuk waktu subuh. Berarti waktu lebih sekitar ya jam setengah 6 atau jam 6 kurang seperempat itu matahari sudah muncul. Tapi kalau matahari yang di selatan itu ya tetap sudah masuknya jam 9 apa jam 8. Nah, ya lagi ada yang bertanya? Semoga bisa dipaham ya. Semoga bisa dipaham di dalam auqat sholat, karena kita sudah mengetahui sholat itu apa sih? Sholat itu suatu ucapan perbuatan yang dilakukan ya, yang dikerjakan, diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam, dengan syarat ataupun rukun yang telah ditentukan. Dan itu kewajiban berindividu, kewajiban kita. Makanya miftahu sholat at-tuhur, kunci sholat itu adalah suci, karena kita akan menghadap kepada yang maha
suci, maka kita harus mensucikan diri. Mensucikannya menggunakan apa? Wudu. Nah, kembali ke sunlight. Nah, iklan ini ya, masuk. Mensucikan dengan wudu. Nah, tatkala sudah masuk di dalam wudu itu sudah sempurna, masuk di dalam untuk sholat. Nah, itu sholat diawali dengan apa? Takbiratul ihram. Itu sudah haram semua, dilarang semua. Perkara-perkara yang tadinya diperbolehkan. Makan, beraktivitas jalan-jalan, itu diperbolehkan semuanya. Tapi tatkala kamu sudah takbiratul ihram, semuanya tidak diperbolehkan. Makan, minum, bergerak, santai, apa itu semua tidak diperbolehkan lagi. Bisa diperbolehkan lagi tatkala sudah salam. Semuanya tidak apa-apa lagi. Berarti yang mengharamkan takbiratul ihram. Yang mengiyakan, menghalalkan berarti apa? Salam. Itulah sholat. Karena gerbang kita dengan sang Khalik. Nah, sholat kita alhamdulillah diparingi si gelem sholat. Semoga kita tetap diberikan masih bisa untuk melakukan sholat, diberikan. Allahumma amin. Dan di dalam masuk 1 Rajab ini semoga kita diberikan ampunan, diberikan keselamatan. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadana wa fir dunubana. Allahumma amin. Kita tutup pengajian ini dengan doa bersama-sama. Ya Rabbana tarabna asrafna alal ladha ashrafna fatub alaina taubah wastur lana al-awrati waghfir li walidina mahamba au jiratin au sumba wal muslimina ajma fadlan wa judan manala biktisabim minna bil mustafa rasulih sallallahu walhamdulillahi fil bad'i wa tanahi. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana wa ighfir lana dzunubana ya Allah ya rabbal alamin wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.